Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Julius Mudak, saya asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa Fakultas Teologi angkatan 2019 di UKSW. Hari ini saya sangat merasa sukacita dan bersyukur karena kebaikan kasih Tuhan. Saya hari ini bisa berdiri di sini untuk berkhotbah dan mengikuti ibadah bersama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan pemuda-pemudi dikasih dalam Tuhan Yesus, ibadah pada pagi ini terambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Saya ulangi sekali lagi. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-10. Di bawah perikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan teman-teman pemuda, tema ibadah pada pagi ini ialah berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan, yang bertujuan satu, umat meyakini bahwa Allah yang penuh dengan kasih akan senantiasa memulihkan hidup umat dalam segala kondisi. Dua, dalam menanti pemulihan dari Tuhan, umat bersedia untuk senantiasa hidup, berakar dalam firman Tuhan, serta mengandalkan Tuhan selalu. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengenal atau mempelajari lebih jauh, kita harus mengetahui lebih dulu siapakah Nabi Yeremia ini. Yeremia hidup dan bernubuat selama tahun-tahun yang terakhir dari abad ke-7 dan tahun-tahun yang pertama dari abad ke-6 sebelum Masehi, dan mungkin dia dilahirkan sekitar tahun 645, yaitu tidak lama sebelum pemerintahan dari Raja Manasye itu berakhir. Dan dia meninggal dunia di Mesir sesudah kota Yerusalem itu dikalahkan dan ditaklukkan dan dibinasakan pada tahun 587. Pada masa Raja Manasye, kerajaan Asyur berada pada puncak kekuasaannya, dan kerajaan Yehuda merupakan bagian satu-satunya dari umat Israel yang masih sisa, dan kerajaan Yehuda
itu adalah negara jajahan dari bangsa Asyur. Dan setiap negara-negara jajahan harus mengaku dewa-dewa dari bangsa yang menjajah mereka. Sebab itu mesbah-mesbah kepada dewa-dewa bintang dari Asyur itu didirikan di lingkungan bait suci di Yerusalem. Berhubungan dengan agama Asyur itu terdapat ramalan, terdapat tahayul, terdapat banyak sekali kebiasaan lain yang bersifat gaib. Dan dari hal-hal yang demikian inilah yang menyebabkan orang-orang Israel itu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan tidak hanya berhenti saja di situ, terdapat juga nabi-nabi palsu yang merasa seolah-olah mereka diutus oleh Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak diutus. Nah, panggilan Yeremia untuk menjadi nabi itu ada pada pasalnya yang pertama. Tapi di situ dia sempat menolak karena merasa masih sangat muda. Ketika dipanggil menjadi nabi, dia dipulihkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel agar kembali kepada Tuhan. Yeremia ini mempunyai sifat atau karakter yang pemalu, kurang percaya diri, perasaan lembut dan peka akan suara Tuhan dan terhadap penderita umatnya di Yehuda. Nah, Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, seringkali kita sebagai manusia tentu mengalami yang namanya persoalan. Kita lebih dahulu mencari bantuan ataupun pertolongan dari sesama manusia, bahkan tidak lebih dahulu meluangkan waktu untuk berdoa ataupun saat teduh. Karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang dapat bebas ataupun terlepas dari setiap permasalahan yang didapati. Setiap kita tentu punya caranya yang berbeda dalam menyikapi berbagai macam persoalan. Dan pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi, apakah kita akan semakin menjauh dari Tuhan? Apakah dalam hidup kita ini kita menjauh dari jalan kasih Tuhan? Jika kita menjauh, kita akan semakin terpuruk dan tidak menemukan suatu kebahagiaan apapun. Sebaliknya, kita diharapkan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mengandalkannya selalu, karena kita harus sadar bahwa kita tidak mampu melewati berbagai macam badai persoalan hidup. Hanya Tuhanlah yang mampu, hanya Dialah yang mampu untuk memulihkan hidup kita, membuat kita semakin kuat, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang berbahagia karena pemulihan yang dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, jika kita membaca perikopnya akan dijelaskan bagaimana Yeremia itu bergumul akan dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel di kerajaan Yehuda. Yeremia mengeluh karena setiap kali dia memberitakan firman Tuhan, tidak ada yang mendengar. Bahkan mereka semakin menjadi-jadi dengan perbuatan dosa mereka. Pada ayat yang kelima dan keenam dalam perikop ini, Yeremia dengan tegas mengatakan bahwa orang yang hanya mengandalkan manusia, orang yang hanya mengandalkan kemampuannya, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya, dan dia tidak diberkati. Nah, Bapak, Ibu, yang dihadapi oleh Yeremia kepada umat Yehuda yang sudah melakukan dosa di hadapan Allah sebagai peringatan kepadanya, Allah itu berfirman bahwa Yehuda akan menjadi budak di negeri yang tidak dikenal, suatu negeri yang bukan dari mereka, suatu negeri yang jauh, yang datang menindas dan menjajah mereka. Pelanggaran umat Yehuda itu sangat nyata di hadapan Allah. Mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri yang menjauhkan hati mereka dari Allah. Itulah yang menjauhkan mereka.
Bahkan hidup mereka digambarkan sebagai sebuah semak bulus di padang belantara. Tidak mengalami kebaikan, seperti tinggal di tanah yang tandus. Ini menjadi lambang kehancuran dan penderitaan bagi mereka. Namun ini yang menarik Bapak Ibu. Bagaimana umat yang mengandalkan Tuhan, sebaliknya Allah akan memberkati. Hidup mereka seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau Bapak Ibu melihat pohon mangga ya, jikalau pohon mangga itu ditanam di tepi aliran sungai, tentu melihat, wah, buah-buahan ini lebat, buah-buahnya ini pasti manis loh, karena ditanam di tepi sebuah aliran air yang jernih. Nah, kondisi ini diserukan oleh Yeremia kepada Yehuda agar mereka dapat mengerti bahwa mereka harus lebih mengandalkan Allah daripada kekuatan mereka sendiri. Dengan mengandalkan Allah, maka tidak ada lagi hati yang menjauh ataupun memberontak dari Allah, ataupun hati yang penuh dengan kelicikan, hati yang penuh kejahatan, hati yang penuh dengan dosa, itu dijauhkan. Nah, hal itu akan menjadikan mereka memiliki hati yang baik, yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan juga dalam hidup mereka. Hati yang selalu melekat pada Allah, itulah yang dikehendaki. Nah, orang-orang di Yehuda juga harus menjaga hati mereka agar tetap melekat atau mendekat kepada Allah. Karena pada dasarnya Allah mengetahui setiap hal yang ada di dalam hati umatnya. Hati yang menjauh dari Allah tentu akan menimbulkan dosa dan kejahatan yang akan melahirkan murka Allah. Dari hal ini Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi, memberikan kepada kita semua sebagai umat Tuhan yang dikasihi, kita bisa mengerti dan mengetahui manakah hati yang taat dan manakah hati yang tidak taat. Seringkali kita sebagai umat Tuhan ketika diperhadapkan dengan berbagai badai kehidupan, kita sering bertindak seenaknya saja tanpa meminta pertolongan dari Tuhan. Bahkan dengan kemampuan kita yang hanya sebatas sebagai manusia, sudahkah satu persoalan kita bisa mengatasi? Sudahkah satu persoalan dapat kita lewati? Dan dengan kemampuan kita sendiri tentu saja tidak. Karena di saat kita jatuh ke dalam berbagai persoalan dan rintangan hidup, kita memerlukan Tuhan sebagai penyelamat dan pertolongan bagi kita. Karena Tuhan dapat memakai siapa saja sebagai perpanjangan tangan kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sederhananya akan saya berikan ke dalam sebuah ilustrasi agar dapat memahaminya dengan mudah. Ilustrasi ini saya beri judul Perceraian Orang Tua Tidak Dipedulikan. Ada seorang anak yang mengalami broken home atau keluarga yang berantakan. Dia merasa bahwa hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Akhirnya dia mencoba untuk melampiaskan kesengsaraan itu dengan minum-minum mabuk, nongkrong-nongkrong, dan berbagai hal yang membuat dia tidak sehat. Sampai suatu ketika dia diajak untuk masuk ke dalam ibadah atau tempat ibadah yang dianut oleh temannya yang lain. Teman dekatnya menawarkan untuk mengikuti ajaran agamanya. Hingga pada saat dia ingin pindah agama, Bapak Ibu, dia mengalami suatu kebimbangan dalam hatinya dan dia berpikir lebih dulu nih. Dan dia mencoba untuk berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia mencoba berubah sesuai perintah Tuhan. Dia juga mampu untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan dia akhirnya bisa menerima keadaan diri dan orang tuanya. Dia merasa bahwa
sudah dipulihkan oleh Tuhan. Merasa selama ini bukan Tuhan yang tidak membantu dia, tetapi dia yang terlalu mengandalkan dirinya, Bapak Ibu. Mengandalkan dirinya sendiri, dan dia yang tidak mau untuk menerima Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika dia mau menerima Tuhan, Tuhan mau memulihkan dia dan memulihkan keadaan hidupnya yang sebelumnya itu sudah hancur berantakan dan berkeping-keping. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia pemulihan, Tuhan menyembuhkan dan memperbaiki hidupnya kembali, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa pembelajaran yang dapat kita petik dari ilustrasi tadi? Ketika kita merasa kehilangan harapan dan kalah terhadap dosa, maka Tuhan itu hadir sebagai pemberi kemenangan. Karena ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, maka kita akan lebih dari seorang pemenang. Mengandalkan Tuhan memberikan kepada kita sebuah harapan. Mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang kita rasa itu mustahil menjadi hal yang tidak mustahil. Dengan mengandalkan Tuhan, apa yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Marilah kita, Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebagai umat yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita, ataupun pekerjaan yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Karena kita tahu bahwa di dunia ini, kita tidak dapat berjalan sendiri. Karena seringkali kita jatuh bangun dalam dosa. Kita tidak mampu menang sendiri melawan kuasa dosa. Jika demikian, kepada siapa kita minta pertolongan? Apakah kita mampu dengan kekuatan kita? Tentu saja tidak, kan Bapak Ibu? Ingat selalu bahwa Tuhan itu penuh kasih sayang, dan Dia akan selalu menyertai dan membimbing kita di setiap langkah kaki kita dan di setiap keluar masuk kita. Karena Tuhan, tangannya tidaklah kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Demikian khotbah yang saya sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat dan juga pembelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu dan pemuda-pemudi, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita senantiasa selalu dekat dan selalu mengandalkan Tuhan. Shalom, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.